Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan vonis 8 tahun penjara kepada mantan Sekretaris Daerah Provinsi NTB Rosyadi Husaini Sayuti. Putusan terhadap Rosyadi dibacakan langsung oleh Hakim Ketua Mahendra Smara Purnamajati bersama 2 hakim anggota dalam sidang putusan di ruang sidang utama Pengadilan Tipikor Mataram pada hari Jumat 10 Oktober 2025. Selain pidana penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan denda sebesar 400 juta rupiah. Dalam putusannya, Majelis Hakim memutus bersalah terdakwa Rosyadi sebagaimana dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum atau JPU, yakni pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mengungkapkan bahwa Rosyadi menandatangani perjanjian kerjasama proyek NTB Convention Center berdasarkan MOU yang telah kadaluarsa. MOU itu berakhir pada 10 Juni 2015, namun Rosyadi tetap menandatangani PKS Bangun Gunasera atau BGS pada 19 Oktober 2016. Selain itu, Gubernur NTB saat itu Muhammad Zainul Majdi juga tidak pernah memberikan surat kuasa kepada Rosyadi untuk menandatangani PKS tersebut. Kasus ini bermula dari kerjasama antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan PT Lombok Plaza untuk pemanfaatan aset daerah dalam pembangunan gedung NTB Convention Center pada periode 2012 hingga 2016. Namun proyek tersebut tak pernah terrealisasi dan sejumlah kewajiban termasuk kompensasi serta ganti rugi gedung Laboratorium Kesehatan Daerah NTB tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan. Jumlah kerugian negara 15,2 miliar itu berasal dari hilangnya hak penerimaan nilai bangunan pengganti gedung Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebesar 7,2 miliar rupiah. Kerugian lainnya berasal dari hilangnya hak penerimaan tahunan atau royalti penerimaan keuangan Pemprov NTB dengan pola Bangun Gunasera atau BGS untuk pembangunan NCC dan fasilitas pendukungnya sebesar 8 miliar rupiah. Yang menilai pengadilan itu kan nanti saya konsultasi diskusi dengan penasihat hukum saya apakah saya akan banding atau tidak. Semua saya kira ini perjalanan yang seperti yang saya sampaikan di awal, perjalanan takdir saya, tapi ini tentu belum selesai, kan gitu. Nanti masih ada upaya hukum, kalau nanti pertimbangan dari penasihat hukum saya harus kita banding, ya kita banding. Jadi insya Allah pada waktunya kita akan umumkan ya kepada teman-teman. Jadi saya mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman wartawan, para pendukung saya yang telah mendoakan bahwa tadi sudah kita dengar bagaimana pertimbangan dari Majelis Hakim yang kita dengar bersama. Hampir pada semua tuntutan jaksa diamini oleh Majelis Hakim. Tapi ini yang berhak menilai nanti dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi apakah penilaian itu benar atau salah. Jadi saya tidak berhak untuk menilai. Tapi yang jelas kita dengar bersama semua pembelaan dari penasihat hukum saya, dari saya, ya tidak ada yang diterima, kan kira-kira begitu. Terutama terkait dengan, kalau saya boleh menanggapi sedikit, terkait dengan mengartikan kerugian keuangan negara. Jelas-jelas ya, ini 100% tidak menggunakan uang negara. Jadi semua, sehingga kerugian negara yang tadi diamini oleh Hakim itu semuanya adalah potensi kerugian negara. Kalau hari ini betul mau Plaza kemudian punya uang dan membangun atau membayar itu kan masih masalah. Dan perjanjian ini kan masih
22 tahun lagi sampai 2046. Ini masih ada waktu untuk Dr. Longgo Plaza untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban. Itu sebabnya penasihat hukum saya, saksi ahli yang kita datangkan berkeyakinan bahwa ini adalah persoalan perdata, bukan pidana, sehingga harus diselesaikan secara perdata. Apakah Kewajiban-kewajiban dari perusahaan itu memang harus ditagih, dan saya sebagai sekda sudah 2 kali menagih. Kemudian seperti jadi sekda kan, nah, seharusnya pengganti saya lah yang meneruskan tagihannya sesuai dengan perjanjian kerjasama. Itu pada tanggal 19 Oktober 2019 itu harus ada evaluasi dari pejabat atau sekda pada waktu itu. Sementara saya waktu itu kan sudah tidak lagi menjadi sekda, seperti sekda Mei 2019. Nah, sehingga kalau diurut-urutkan siapa yang bertanggung jawab terhadap evaluasi, ya sekda yang menjabat pada tanggal 19 Oktober 2019. Itu yang kalau tadi Pak dari majelis hakim juga tegas menyatakan bahwa saya bertanggung jawab itu sampai dengan 19 Mei 2019. Setelah itu pejabat pengganti saya yang bertanggung jawab. Tadi sudah jelasin kan. Tapi Pak Ros merasa menyayangkan nggak dengan putusan hakim tadi yang menyebut apa yang memvonis 8 tahun? Ya tentu saya tidak menyangka sebesar itu. Karena saya merasa saya telah melakukan kewajiban saya, tanggung jawab sebagai pejabat, sebagai sekda. Kemudian kalaupun ada pelanggaran, yang saya lakukan adalah melanggar ketentuan di peraturan Menteri Dalam Negeri. Nah, di peraturan Menteri Dalam Negeri itu tidak diatur pidananya, gitu, Pak. Ya, tidak diatur pidana. Bukan undang-undang. Jadi sehingga dia kalau kita katakanlah melanggar peraturan Menteri yang kita yang kita langgar kan kebijakan peraturan yang ada dalam kementerian yang tidak berkonsekuensi pada pidana, tapi konsekuensinya kepada administrasi negara. Mungkin akan ditegur oleh Menteri Dalam Negeri misalnya kan, atau pejabat lain di inspektorat dan sebagainya. Termasuk juga dengan saya dituduh di tuduhan itu kalau kewenangan karena yang seharusnya terletak gubernur. Jelas-jelas di peraturan Menteri Dalam Negeri itu dikatakan bahwa ketika aset itu berada di pengguna, maka boleh sekda yang bertangan. Aset itu kan nyata-nyata berada di bawah Dinas Kesehatan Provinsi, bukan di BPKAD. Sehingga boleh sekda. Itu Permendagri jelas. Nah, kalau dia berada di di pengelola, dalam hal ini di sekda, maka harus gubernur. Itu sudah jelas di Permendagri. Jadi saya tidak melanggar sesungguhnya ya, saya tidak melanggar peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan tanda tangan saya di BKS itu. apakah ada merasa kriminalisasi terhadap proses hukum, merasa dikriminalisasi? Ya, saya dengan jawaban-jawaban tadi gitu. Kalau menurut saya mungkin kriminalisasi terlalu keras ya. Jadi kalau menurut saya ini mispersepsi, kesalahan persepsi terhadap bacaan kita masing-masing pada peraturan perundang-undangan yang ada. Itu yang kita berdebat di proses persidangan kemarin kan. Ada saksi ahli dari, itulah sebabnya dalam persidangan kemarin saya sampaikan dalam pembelaan tidak fair kalau kejaksaan itu menjustifikasi dakwaan persangkaannya itu dengan pendapat ahli, kan gitu. Artinya kan dia tidak yakin dakwaannya itu akan terbukti, dia menggunakan saksi ahli.